تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dan cahaya darinya dengan penuh harap akan ganjaran dan pahala dari Allah Azza wa Jalla, serta berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas cahaya dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh rasa takut akan azab Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam dihinakan, direndahkan, diremehkan, diolok-olok, di antaranya kaum kufar berusaha untuk membangkitkan emosi dan kemarahan kaum muslimin lewat cara-cara mereka. Entah itu berusaha untuk menghina Islam, mengatakan bahwa Islam adalah agama tanpa toleransi. Demikian juga perbuatan nyata yang mereka lakukan, membakar, menginjak mushaf-mushaf Al-Quran. Dan reaksi kaum muslimin bermacam-macam. Di antara reaksi yang paling nyata adalah kemarahan. Dan wajar kita marah, wajar kita sakit hati. Karena bentuk kecemburuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kecemburuan kita terhadap dinul Islam, ketika agama kita dilecehkan, ketika kitab suci yang merupakan pijakan utama dalam kita beragama dihinakan, diremehkan, tidak diindahkan oleh orang-orang di luar Islam. Dan permusuhan mereka, cara-cara mereka, ini bukan cara-cara baru. Cara-cara seperti ini sudah ada sejak Nabi SAW diutus. Tidakkah kita membaca bagaimana Nabi SAW dikatakan tukang syair, tukang sihir yang memecah belah. Nabi SAW hendak dibunuh, ditertawakan, dan bentuk-bentuk pelecehan yang lainnya sangat banyak. Namun kita lihat bagaimana Nabi SAW menghadapi dan bagaimana reaksi Nabi SAW terhadap perbuatan mereka. Wajar kita marah, wajar kita kesal. Tapi jangan sampai membuat slogan-slogan yang seakan-akan itu bagian dari agama. Bagian dari pernyataan yang harus ditulis dengan tinta emas oleh kaum muslimin. Salah satu contoh, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kecemburuan wajar. Kita marah, kita kesal terhadap perbuatan penistaan, apalagi berupa simbol agama kita, pijakan kita. Tapi ketika kita mengatakan, dengan perbuatan kita melabeli perbuatan yang tidak dibenarkan. Dengan mengatakan hari ini kita membela Al-Quran agar Al-Quran membela kita esok harinya. Untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Ketahuilah, kalau kita ingin dibela oleh Al-Quran bukan dengan cara itu.
Bukan demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Justru pembelaan terhadap Al-Quran yang sebenarnya kita baca dan kita pahami. Perhatikan sabda Nabi SAW. Penghinaan terhadap Al-Quran bukan hanya di zaman ini. Tapi tidak demikian pernyataan Nabi SAW. Tidak demikian reaksi Nabi SAW. Al-Quran akan menjadi pembela bagi kita pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran. Baca oleh kalian Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca akan datang pada hari kiamat sebagai pembela. Yang memberikan pembelaan untuk kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari kiamat kelak. Siapapun yang membaca Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini pernyataan Nabi SAW sebagai bentuk nyata kita membela Al-Quran. Bagaimana kita membela Al-Quran? Hanya menampakkan kemarahan dan emosi. Sementara banyak dari kaum muslimin sekedar mengenal huruf hijaiyah tidak pernah. Dan tidak bisa. Apakah ini pembelaan terhadap Al-Quran? Ini pembelaan dusta. Ini kedustaan. Kalau benar kita membela Al-Quran, cara yang paling pertama, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari, kita baca, kita amalkan. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari maknanya, memahami isi dan kandungannya. Kemudian kita ajarkan isi dan kandungan dari Al-Quran. Mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Itu bentuk pembelaan kita terhadap Al-Quran. Lihatlah bagaimana ucapan Nabi SAW yang diabadikan Allah Azza wa Jal. Sikap sebagian umat Nabi SAW. Bahkan Nabi mengeluh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul pun berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, umat Nabi SAW menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang terabaikan dan terlalaikan. Di mana pembelaan kita terhadap Al-Quran yang sebenarnya? Bukan sekedar beraksi ketika terjadi pelecehan terhadap Al-Quran. Bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh kesal. Tapi bukan dengan membentuk slogan-slogan yang seakan-akan itu sebuah kebenaran, tapi nyatanya adalah pembenaran. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bagaimanapun dilecehkan oleh kaum musyrikin, oleh kaum jahilin, oleh orang-orang kufar, Al-Quran Allah akan jaga. Karena mukjizat yang Allah jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaga. Allah yang menjamin penjagaan terhadap Al-Quran. Maka bentuk kita menjaganya, berusaha untuk mempelajari, memahami, menghafal, membaca ayat Al-Quran ini. Bukan sekadar membela Al-Quran, sementara kita tidak tahu bagaimana wujudnya Al-Quran. Bukan sekadar membela Al-Quran, kita tidak tahu mengenal huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan membela Al-Quran, sementara banyak pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam Al-Quran yang kita langgar. Larangan-larangan dalam Al-Quran yang kita langgar. Perintah-perintah dalam Al-Quran yang tidak kita tunaikan. Itu kepembelaan. Lah, ini pembelaan yang sifatnya dusta. Kedustaan yang nyata. Pembelaan terhadap Al-Quran yang sebenarnya kita baca, pelajari, amalkan, pahami isi dan kandungan Al-Quran. Itu pembelaan yang sebenarnya. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang dikeluhkan dan yang diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang melalaikan dan mengabaikan mushaf-mushaf Al-Quran. Bentuk kita membela Al-Quran. Kita tanyakan pada diri kita. Kapan terakhir kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Ini bentuk pembelaan. Bentuk pembelaan terhadap Al-Quran kita ajarkan agar Al-Quran ini terus terjaga, terus difahami, diamalkan, disebarkan. Itu yang sebenarnya bentuk penjagaan dan pembelaan kita terhadap kitabullah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk ahlul Quran, sahibul Quran, yang nanti Al-Quran akan datang membela kita, memberikan kesaksian untuk kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita akan dimudahkan hari perhitungannya serta diberikan
pemberatan pada timbangan kebaikannya agar bisa dengan mudah masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua makna. Mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan huruf-hurufnya. Untuk bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Hukum-hukum tajwidnya. Sekalipun kita tidak mengerti terkait dengan hukum-hukum tajwid, tapi kita membaca dengan hukum-hukum tersebut. Makna yang kedua, mengajarkan Al-Qur'an adalah mengajarkan maknanya. Memahamkan, dan ini yang lebih tepat kata para ulama, yang lebih utama kata para ulama. Kita ajarkan, kita fahamkan tentang Al-Quran ini. Berkaitan dengan perintah kita jelaskan, berkaitan dengan larangan kita jelaskan agar dijauhi, agar seseorang itu hidup dengan Al-Quran. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan Al-Quran. Berupa perintah dia amalkan, berupa larangan dia tinggalkan. Maka demikianlah seharusnya kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kita pelajari maknanya, kita pahami, kita amalkan. Serta kita ajarkan, kita pahamkan agar orang-orang yang mendapatkan pengajaran dari kita dapat mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quran. Baru kita akan menjadi sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah, beramal dengannya. Berupa perintah kita kerjakan, berupa larangan kita tinggalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk, di atas taufik Allah Azza wa Jalla, serta berada tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat di atasnya tentu dalam keadaan husnul khatimah. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah ta'ala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'irus sahabati ridwanhum ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.